Saya menyapa kembali Anda di program program saya di program tamu kita, tamunya Arya kali ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu dari jam 4 sampai di jam 5, saya akan menghadirkan tamu-tamu saya yang memang akan berbagi cerita dengan saya, berbagi inspirasi juga. Mungkin ini menjadi inspirasi buat Anda juga di rumah. Dan pemirsa, untuk hari ini saya sebenarnya sudah janjian dengan beliau. Ini tamu istimewa saya juga nih, pemirsa. Tamu istimewa yang mencari waktunya beliau ini agak sulit, tapi alhamdulillah dalam waktu berapa bulan ini beliau lagi sering datang ke Kota Palu kayak gitu. Dan tamu yang sangat istimewa saya ini juga akan berbagi cerita. Jarang-jarang loh, mungkin aja Anda yang di luar sana cuma bisa ngelihat beliau di TV, di koran, di online news gitu. Tapi kali ini Anda bisa langsung melihat juga di TVRI Sulawesi Tengah sebagai tamu saya di program tamu kita. Sudah siap? Kita undang, inilah sang tuaka kita. Beliau ini merupakan anggota DPD MPR RI perwakilan atau Dapil Sulawesi Tengah, Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SH.MHI. Lagunya mana? Hey, hey, tamu kita. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar? Ada yang aneh nih, ada yang aneh. Saya punya asisten rumah tangga. Makasih banyak ya. Udah aman ini? Aman, Pak. Udah aman ya? Bebas Ya, dari silakan Terima silakan kasih Pak. banyak. Alhamdulillah Terima sudah kasih banyak berkenan semuanya. hadir. Duduk dulu Pak. Baik. Tapi tunggu dulu Pak. Silakan, Iya Pak. silakan. Harus saya lihat dulu. Coba dilihat. Nggak ada Aman, masalah ya, aman ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia pakai celemek, iya kan? Pakai kaos, pakai celana pendek, basal tusal. Kenapa ini sudah kayak ala-ala kondangan ini sebenarnya? Atau apa? Ajudan? Dia jadi ajudan hari ini. Iya. Pak Wartabone, Bu ya? Iya, Ajudannya jadi Komio ajudan. ini Pak? Iya, khusus datang dari Jakarta dia. Tunggu dulu. Kenapa kau biasanya harusnya membersihkan sini? Kenapa jadi ajudannya Bu ya kau jadinya, Habib? Mohon maaf, Tuan Muda. Mohon Iya. maaf sekali ini. Saya terpaksa jadi ajudannya Bapak sudah. Kenapa? Karena di Tuan Muda gajiku sudah nunggak 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Tidak dibayar-bayar honor. Jadi gara-gara saya tidak bayar gajimu? Jadi Sama kau saya juga yang mengkhianatiku? ditagi. Hah? Saya yang ditagi sama tante-tante kios karena air tidak pernah dibayar. Aduh, tidak juga kok kasih tahu di depannya Buya. Kalau kita punya tunggakan di kios depan. Ya, jadi itu alasanku untuk pindah jadi ajudan pribadi. Jadi ajudannya beliau. Tentu gaji naik sekali ya. Beda melejit. sekali dari saya. Oh ya Allah. Bagaikan roket. Oh ya sudahlah kalau begitu saya maklumilah kalau memang orang memang lagi butuh ya. Sekalipun tuanya sudah diikuti berapa lama gitu Pak. Dia hianati saya. Dan tidak apa-apa saya rela kalau dia hari ini menjadi ajudannya Buya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih Buya. banyak, ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang sangat meriah. Untuk tamu spesial saya hari ini. Masya Allah. Saya duduk sini kayak Tuan Muda. Iya boleh. Tetap. Ya sekarang Iya. berarti posisimu saat ini tetap sebagai ajudannya atau jadi ART ku? Merangkap biar gajinya double. Oh iya nomor. Ya sudah kalau gitu duduk aja di sini lah ya. Aduh. Sambil digoda-goda juga mungkin di situ. Tiba-tiba Iya. mungkin pengen joget boleh. Oke. Nah ini pemirsa seperti yang saya bilang tamu saya spesial sekali. Bahkan ART saya, asisten rumah tangga saya rela menjadi ajudan beliau untuk hari ini untuk membersihkan tempat duduknya, memastikan tidak ada apa-apa sebelum beliau duduk. Ada Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SH.MHI. Saya manggilnya Buya gitu ya Pak ya? Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya sudah mampir di rumah Alhamdulillah. saya ini ya. Alhamdulillah. Cukup sederhana tapi asri dan Alhamdulillah. menyenangkan karena banyak orang-orang yang kurang jelas yang menyenangkan buat saya di sini. Buya, sehat ya Buya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin ada di Jakarta atau gimana posisi ada di Saya Palu? baru tiba kemarin dari Baru tiba Jakarta. kemarin? Ya, insya Allah balik lagi tanggal 4 ke Tanggal 4? Kalimantan. Ya, tanggal 4 ke Kalimantan Selatan. Ke Kalimantan Selatan. DPD ini kan pengawasan pelaksanaan pemerintahan ke seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Betul. Sekalipun juga nanti akan penempatannya gitu perwakilan atau dapil dari Sulawesi Tengah Ya, duduk di posisi apa? Ini tetap Ya, se-Indonesia. untuk seluruh yang ini Indonesia, ya. Oke. Ini dia nih, penting banget karena beliau menyempatkan waktu untuk jadi tamu saya mampir ke TVRI Sulawesi Tengah. Jarang-jarang para pejabat perwakilan rakyat kita ini mampir jadi tamu saya. Ini suatu kehormatan sekali buat saya sendiri dan juga teman-teman di sini, Buya. Buya, saya akan ngobrol nyantai dengan baik. Pak Wartabone. Ya.
yang mungkin saja di luar sana pemirsa banyak yang belum tahu juga sisi lain dari seorang Pak Wartabone. Saya mau masuk ke Buya dulu, kan kita biasa manggilnya Buya juga, ini Ya. kenapa kok bisa sampai masuk ke istilah Buya gitu? Ya, Bisa cerita dikit Pak Wartabone? ya Buya itu kan dari bahasa Arab, Yes. abon, Iya. ayah. Ayah. Jadi abuya artinya ayah tersayang. Jadi Jadi abuya itu juga bisa dimaknai ayah tersayang, kakak tersayang, oke. gitu, saudara tersayang. Iya. Kemudian Buyah ini itu dalam terah keluarga besar Raja Wartabone. Iya. Kalau saya di tengah-tengah keluarga Hmm. itu dipanggil peta atau Peta. puang. Oke. Karena masih ada garisan dari Bone, gitu. Iya. Iya. Raja Bone. Nah, peta dan puang ini kan seperti terlalu jauh perbedaannya. Maka di kultur keluarga kami sejak dari kakek saya sudah biasa dipanggil seperti ini. Oke. Nah, ditambah lagi memang Buya ini kan sebuah nilai kultur di tanah Betul, Kaili. Betul. Buya betul. itu kan dalam bahasa Kaili kan sarung. Iya. Jadi kita berharap ayah saya, generasi saya harus menjadi Buya ke depan. Dalam artian merangkul untuk semua orang. Merangkul untuk semua. Karena esensi seorang muslim itu menurut Syekh Yusuf, hakikatul muslim idhalus surur fi qalbi ikhwani. Hakikat seorang muslim itu adalah mampu memasukkan rasa kegembiraan di hati orang lain. Oke. Jadi keberadaan kita itu bagaimana bisa menggembirakan orang lain. Nah, lihat itu sarung, siapapun dia bisa ayomi. Kira-kira seperti biar kita lebih akrab, biar lebih dekat. Iya. Jadi panggilan itu sebenarnya ini juga panggilan di tengah-tengah pesantren saya, Oke. anak-anak. Oke. Jadi mereka menganggap saya kakak, mereka juga bisa menganggap saya ayah. Tetapi karena memang Buya ini sudah dipopulerkan lebih awal oleh seorang tokoh ulama kita, Buya Hamka, yang dari Sumatera, sehingga orang menisbahkan kalau Buya itu seperti Buya Hamka. Oh iya. Padahal Buya ini siapa saja bisa dipanggil Iya, oleh Buya, iya, karena itu baik. bersumber dari bahasa Oke, Arab. baik. Oke. Nah, yang ketiga, ini juga sengaja saya juga mempatenkan ini supaya biar ada histori, terungkap histori bahwa kita orang di Sulawesi Tengah ini, khususnya kita di Lembah Kaili ini, ada seorang ulama yang berasal dari Sumatera, Syekh Abdul Raki, Syekh Abdul, atau iya. Dato Karama I, Iya. 1606. Nah, itu kan panggilan-panggilan ini ya sebenarnya adalah panggilan yang biasa saja menurut Baik. pandangan saya, tetapi ini kita diniatkan dalam keluarga supaya tidak ada batasan. Baik. Gitu. Baik. Baik, untuk itu berarti Tuaka mohon izin, saya Ya. juga akan menyapa Tuaka dengan panggilan Buya Ya. juga untuk hari ini. Dan dengan suasana yang tentunya cukup rileks dan juga penuh dengan keakraban, kita berharap seperti itu selama 1 jam ke depan. Ngobrol dengan Buya, dan Buya juga bakal cerita banyak hal yang mungkin saja orang di luar sana belum tahu gitu Insya ya. Allah, ya. Buya mengemban tugas sebagai anggota DPD Ya. MPR RI Ya. periode 2019-2024. Amin, insya Allah. Dapil Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tentunya. Dengan kesibukan yang cukup padat begitu. Ya. Mengemban amanah, mengemban tugas juga begitu ya Buya. Ya, Dan sebelumnya juga sudah sempat menjadi mengemban tugas juga sebagai perwakilan rakyat juga begitu Ya. ya. Selama ini Buya, kalau Buya sendiri berada di posisi seperti itu Buya, bagi seorang Muhammad Wartabone, apa yang dibawa, nilai-nilai apa yang dibawa oleh Buya ke posisi-posisi yang saat ini sedang diemban amanah itu oleh seorang Buya? saya kan lahir kurang lebih 11 tahun di pondok pesantren. Jadi sejak SD, kemudian SMP, SMU sampai kuliah saya pernah di pondok pesantren. Iya. Kurang lebih 11 tahun. Jadi semangat-semangat, ajaran-ajaran, kemudian cara berpikir di pesantren itulah yang menjadi bawaan saya berada dimanapun. Di dalam kaidah itu salafus saleh itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Jadi keberadaan kita, misalnya saya berada di DPD RI Republik Indonesia saat ini, saya harus memahami bahwa saya dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Tentu walaupun kesibukan dan tugas saya